Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita berjumpa dalam majelis ilmu. Diberikan nikmat oleh Allah berupa sehat, iman, Islam, dan nikmat mencari ilmu. Karena belum tentu minggu depan kita masih sehat, belum tentu minggu depan masih hidup. Maka kita manfaatkan nikmat sehat ini untuk mencari ilmu. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 11. Paling bawah, udfun. Sampun Kang Ide. Bismillahirrahmanirrahim. Udfun wujudaka fi ardil humuli. Udfun wujudaka, ada sebagian mengatakan idfin. Saya lebih cenderung pakai uf'ul, udfun, ala wazni fa'ula yaf'ulu. Udfun wujudaka fi ardil humuli, fama nabata mimma lam yudfan la yatimu tatajahu. Baik. Udfun wujudaka, kuburlah dirimu, kuburlah keberadaanmu fi ardil humuli, di dalam tanah yang samar, tanah yang kotor, tanah yang berlumpur, tanah yang hina. Gitu ya. Ai fil humuli, tegese di dalam samar. Wahua, humul adalah iku ada musyaharati, tidak adanya keterkenalan. Nggih. Asyabihu, kang diserupakan, yang disamakan bil ardi, dengan bumi. Video call. Siapa kayak dia angkat dulu. Baik. Wadafnu wujudika, adapun yang dimaksud mengubur keberadaanmu, fihi, di dalam ardil humul, yaitu Allah ta'atto, tidak mengerjakan asbab syahroti, terhadap beberapa sebab yang menjadikan kamu terkenal. Bi anta arodo, dengan memalingkan nafsaka, dirimu, lil manasibi, terhadap beberapa pangkat, wa ghairiha, dan selain dari pangkat. Mimma, yaitu barang, yaitu hal, fihi, yang termasuk di dalamnya, intisyaru sobti, gumelare, terkenale sebutan. Fa in salakta toriko, jika seandainya dirimu berjalan di jalan yang menuju kepada kemasyhuran, jika kita terlanjur menempuh live di TikTok gitu. Ini langsung dibahas bae TikTok ini gini. Nang Ibnu Athaillah. Fal wajibu alaika, maka kalau dirimu udah terlanjur
menempuh jalan terkenal, live dan sebagainya, fal wajibu alaika, wajib bagimu at-tawadu, tawadu. Wa ala taronna li nafsika, dan jangan melihat dirimu makoman, layak memiliki makom yang tinggi. Wala taro, dan janganlah dirimu melihat terhadap barang anta fihi, yang dirimu berada di dalamnya, minal manasibi, dari beberapa pangkat, wa ghairiha syai'an aziman, bal taro annal ghairu fi tarkihi lakin la tatruk illa bi isyarati ustadzi. Baik, dijelasin Pak, kita pakai analogi dulu. Ketika kita menanam biji, nandur walu, nandur semangka, biji lah, beli dipendem, digeletak benih lemah, itu potensi tumbuhnya kecil, bener gak? Kenapa? Ditotol ayam, pangan manuk, disepak tukang paket, ngebut sih, atau yang lainnya. Maka tidak akan tumbuh sempurna benih yang ditanam dengan tidak dikubur. Beda, benih yang dikubur pasti akan tumbuh dengan sempurna. Itulah diri kita di hadapan Allah. Jika kita beramal diedeng-edengaken, ya kan, pengen diakui, apalagi pengen dikenal, apa maning pengen disawer. Ya kalau niatnya siar gak apa-apa, sawerannya bonus ya Bek. Asal menata hatinya bisa beli. Uang bakal wis terkenal repot. Wong wadone kula ngomong mungkin, saya tuh pengen ya suaminya tuh jadi ustad, kayak ustad di TV, jadi terkenal. Kula nyengir bae. Ya mana bae kawin karo ustad di TV. Jadi artinya jangan mencari ketenaran. Ketika tenar sendiri pun jangan muncul kebanggaan. Ya wajar lah lamun kita nih ngarep sih, karena kita semene kita gitu. Nah ini berarti kan bangga, merasa diri pantas. Loh. Jadi kenapa saya dipilih? Ya karena saya layak. Ini yang bahaya. Jadi di hadapan Allah yang model-model begitu tidak akan berbuah, nggak tumbuh, karena nggak dipendam. Maka kuburlah. Maksud kata kubur ini ada dua pemahaman. Bagi orang yang masih pemula, belum bisa menata hati, hindari jalan menuju pengen diakui eksistensinya. Selewa-lewa segala ditempuh pengen terkenal. Pengen dikenal sebagai orang yang berilmu, pengen dikenal sebagai orang yang soleh, pengen dikenal sebagai ahli tahajud, pengen dikenal dan sebagainya. Segala cara dilakukan. Maka tinggalkan cara itu bagi pemula. Awal, karena kita belum tentu bisa menata hati. Iki masih sambungan materi tentang ikhlas sebenarnya. Agar amal kita tuh berbuah. Apa buah amal yang ikhlas? Ridho Allah, pahala yang dijamin karena ikhlas, derajat yang tinggi di hadapan Allah. Pak, sering saya bilang, rezeki itu berbanding lurus dengan kuantitas dan kualitas ibadah. Itu pasti banget. Rezeki itu berbanding lurus
dengan kualitas dan kuantitas ibadah. Nggak ada judulnya orang taat ibadah karena Allah nggak dapat rezeki. Awas, rezeki aja duit baik, sehat, anak sehat, istri sehat, kumpul karo keluarga, ya kan? Rumah tangga walaupun kadang panas kadang adem tetap bersatu. Hari kongkon adem bae langka. Kita kadang lihat orang ya, enak kan di rumah tangga belok tukaran, jari siapa? Nyawang. Karena kan lakinya menusa, rabina menusa. Si aran menusa pasti punya ego. Gak mungkin dia baik-baik saja. Ada saatnya rabina mencak atau lakinya sih mencak. Anak salahnya salah paham, anak kalane nafsu beli metu, wis pasti. Makanya saya ngomong ke santri, wali santri, di pondok itu mah aman, nggak pernah ada yang ini. Pak, pondoknya isinya manusia duduk, manusia, nggak mungkin pondok nggak ada masalah selama isinya wis tekang dibayar manusia mah. Ini ayat Al-Qurannya gak udah jelas, tukang gawe ribut. Wayas fikud dima, mengalirkan darah. Ketika malaikat protes nih Allah kah? Udah itu manusia, maka gak mungkin. Manusia gak marah, gak emosi, gak tukaran, pasti. Balik lagi, maka bagi kita yang pemula, kalau memang niat kita syiar, alhamdulillah, jagalah hati dalam niat itu. Jangan sampai niat itu berubah, tergelincir. Yang setan kok halus. Enggak, makanya makhluk halus. Pertama niat syiar, pertama niat dakwah, ketika nasi ngalem, ente sih luar biasa. Cungur ki beli dioba gak oba dewek. Ngob. Merasa diri layak gitulah. Udah kalau udah begitu nggak akan tumbuh buah. Tidak akan tumbuh dengan baik subur di hadapan Allah. Ya udah, yang didapat ketenaran, yang didapat saweran, yang didapat pujian, nggak dapat ridhonya. Selesai sampai di situ aja. Ketika besok di akhirat ya udah itu dapat. Cuma kan kadang angel ya nata hati Pak. Angel. Wong pinter pengen diakui kepinterane. Wong duwe kelebihan rata-rata pengen diakui kelebihannya, kecuali wong kelebihan berat badan. Kalau kelebihan utang. Maka kita belajar pelan-pelan. Ketika gleong setitik, gage ditarik baning, astagfirullahaladzim. Dah, istighfare aja tinggal pokok mah. Kenapa Nabi ngajari istighfar 100 kali? Karena urut karakter manusia. Hari Nabi kan nubuah, bukan ramalan. Nubuah, tanda kenabian, bisa tahu gitu kan karakter manusia. Nah makanya asyrafu sona'a ba'da nubuwah ifadatul ilmi. Pekerjaan paling mulia setelah nubuah adalah gelarakan ilmu. Jare Imam Ghazali di dalam Ihya bab ilmu, keutamaan ilmu. Imam Ghazali mengatakan demikian. Asyrafus sona'a ba'da nubuwah intisyarul ilmu, ifadatul ilmi. Jadi
Setelah kenabian, pekerjaan yang mulia itu ya kita nih semoga tergolong orang yang melakukan pekerjaan mulia. Dodok bareng, ngebahas ilmu agama, ngebahas hati, ngebahas iman, ngebahas tauhid. Ini pekerjaan paling mulia setelah kenabian. Jadi mangkate bapak-bapak semua dari rumah ke sini menuju pekerjaan paling mulia. Setelah kenabian, coba bayangin. Jadi setelah kenabian gak ada lagi pekerjaan paling mulia melebihi belajar dan mengajar tentang ilmu syariat. Maka disyukuri banget dan dipertahankan, Pak. Bakal ngurusi pegel KB pegel. Ya masihan ya. Ngurusi ngantuk yang ngantuk, ngurusi pilek ya kudu sedot WC gitu. Jadi semua punya problemnya masing-masing. Ayo Pak, toriko nomor 1. Toriko itu macam-macam. Qadariyah, Naksabandia, Sadziliyah. Toriko nomor 1, urutan nomor 1 apa? Toriko ilmu, Pak. Mengajar dan belajar ilmu agama. Pulane Kiai Hudori, pendiri Pondok Api Magelang. Nah, beliau kan punya anak sekarang Kiai Haji Yusuf Hudori. Nah, pendirinya Kiai Hudori. Jadi gampang, Pak, kalau pengen lihat pondok itu benar-benar dapat ridho Allah atau enggak. Enggak perlu promosi aneka macam tetek bengek, tapi santri teka dewek dan maju berkembang. Bukan pondok sing door to door ngelatih santri. Kayak Alidaya masih durung anak karomah ya, Pak. Masih promosian teman-teman. Bintang iklannya anaknya Pak Samsul terus. Nah, kalau Kiai Hudori itu enggak nyari, Pak. Enggak bikin iklan. Malah Pak nusup. Sarang, pondok-pondok yang pokoknya kalau pengen lihat pondok tuh anak karomai beli sih, ada keistimewaannya enggak. Pondok itu enggak pernah promosi tapi santrinya berjubel. Udah itu. Allah yang kirim. Magnet datang sendiri. Nah, salah satu itu Kiai Hudori itu tadi, Pondok Api. Jadi di api itu singkatan di Magelang. Nah, jadi di situ benar-benar lulusan Api itu sudah pasti alfiah tuh ya hafal ya paham. Bukan hanya hafal tapi paham. Nah, satu waktu Kiai Hudori itu mengumpulkan semua toriko di Jawa. Karena dulu saling toriko saya paling hebat, toriko saya paling benar. Toriko kan jalan menuju Allah. Kok ribut? Wong menuju Allah kok ngerasa paling benar. Iki priwe? Dikumpulkan nang Kiai Hudori, padahal Kiai Hudori iki dudu mursid toriko. Akhirnya dalam kayak muktamar seperti itu ya. Akhirnya ternyata semua sepakat toriko terbaik adalah belajar dan mengajar, mengkaji, mendalami ilmu-ilmu agama. Ini Pak, orang toriko ketika suluk benar-benar suluk, dia sampai pada Allah bahkan mencapai derajat kewalian, Pak. Pengikut toriko yang lurus, yang benar, dia benar-benar suluk, menempuh jalannya sesuai arahan mursidnya, dia akan jadi wali. Contoh Ibnu Athaillah. Ibnu Athaillah itu pakar syariat, ahli fikih. Kalau sering cerita kan, mencibir nih toriko. Begitu dengar ternyata toriko itu lembut kepada Abu Abbas Al-Mursi, sekali ngerongokaken, 2 kali ngerongokaken, 3 kali baiat.
ngikuti jalan yang ditunjukkan oleh Abu Abbas Al-Mursi, Ibnu Athaillah, menjadi wali. Toriko, kita nih menjalani toriko, bukan berarti toriko belajar ini menjadi wali, bukan. Tapi kita akan sampai pada pencerahan hati, sampai pada Allah, mengenal Allah. Ibadah pengen ikhlas, ingat mati, yang dituju ridho Allah. Itu natijah, buah dari kita belajar ilmu. Kalau orang belajar ilmu tujuan akhirnya pengen dikumpul nang wong, diakui, dirubung-rubung, diorangkan, maka baunya surga jangan pernah berharap. Boro-boro surga nih bau nega boleh. Anak wong belajar ilmu agama, niate tujuannya pertama pengen diakui, yang kedua pengen oli ake muride, ketiga pengen disowani uang, dieluk-elukan uang, diorangkan. Dah faliyatabawa maq'adahu minan nar, silakan booking tempatmu di neraka. Itu jadi jangan salah niat. Apa maning niatnya dari kiai oleh ake berkat, udah berantakan. Maka niatnya dalam mencari ilmu ini ridho Allah. Nah, kita natijah buah dari kita belajar ini ridho Allah aja. Pengen jadi imam, kita pengen jadi kepala madrasah, kita pengen jadi syekh. Udah jangan. Perkara orang nanti Allah yang memantaskan. Oh, Pak Samsul dari anak SMK, backgroundnya Pak, tak mesin. Allah pantaskan ketika tauhid beliau sudah lurus, niatnya ridho Allah, Allah pantaskan dijaluk jadi khotib. Apa Pak Samsul ngelamar Masjid Muawana CV saya untuk jadi khotib? Enggak, Allah yang pantaskan. Dan ketika Allah sudah pantaskan, tetap dijaga hati. Syekh Turnaidi mati. Daud Syekh Turnaidi mati. Jadi beli mancing. Coba Muafik. Wis kelas wali langsung mati, Pak. Oh, nyala. Cek. Apa nek Muafik? Tekor ya. Orang terus dicestin penuh ya. Komplit itu beri misi. Anu kule cesana hampir sini. Kamu sing itu punya kita. Ning di biasane. Ya bisa kan ya. Senang tambah. Orang tambah sini. Bisa 12 pol bisa. 12 pol. Iya, ada cesan 12 pol. Ada. Ini colok kakak ini gitu deh. Ning anu lah katakan ning Bimari ah. Yang sadar belakang bilang maksudnya yang kita sebutkan. Iya. Guli. Kika mobil arep mancing ta? Apa nih? Oh, boten. Pun dilanjutkan ya. Siap, Ustaz. Manual bae. Ganteng ya.
Berarti rada merapat. Baik, dilanjutkan. Intinya jangan mencari popularitas. Dalam menuntut ilmu agama jangan sampai salah niat. Paling tercela orang menuntut ilmu agama ketika niat untuk mendebat. Udah dicela banget tuh. Kita pengen belajarkin ngarah bisa debat Wahabi aja. Berbun, para bapak. Si mending jangan diniati ketika mencari ilmunya nih biar bisa mendebat. Islam tuh paling nggak suka jidal, Pak. Jidal itu debat, nggak suka banget. Jadi ilmu tuh untuk diamalkan. Gimana dengan forum-forum diskusi antara aswaja, antara guru gembul dan sebagainya? Ya silakan saja, nggak masalah. Itu cuma bagi kita niat awal mencari ilmu jangan niat untuk berdebat, untuk mencari kedudukan di manusia, apalagi kedudukan di penguasa. Jangan. Niat cari ilmu itu diamalkan pengen para karo Gusti Allah. Awas. Kita pengen belajar ngaji, pengen jadi imam musola, jangan. Pengen jadi imam terawih, jangan. Nanti juga Allah yang mantesin. Oh, Syekh Turnaidi udah pantas nih jadi imam. Diangkat. Bagian boleh jadi imam. Jadi kulaki selama ini nggak mau khutbah hari Id. Karena bagi saya sudah banyak senior-senior yang lebih layak. Sampai ditekani semua DKM, diomongi wong tua, wis ira kudu maju khotbahin. Gak pernah mau, gak pernah pengen. Termaksud waktu awal khotbah Jumat, awal naik khotbah Jumat pun sama. Gak pernah mau, gak pernah nawarin, gak pernah ngelamar, tapi Allah yang memantaskan. Nah itu. Jadi oke wis layak, kok gak Allah yang mantesin. Gak perlu kita mencari validasi. Koar-koar. Apalagi aran Facebooknya dipakai aran Ustad. Facebooknya melangpai belum diblok Ustad, dipakai aran Ustad Facebooknya. Ustad Turnaidi LC. Waduh. Itu ya. Maka udfun wujudaka fi ardil khumul, kuburlah eksistensimu. Dah. Uang arep nganggep kita nggak layak, arep nganggep kita apa? Ora ladeni uang. Ya, cukup kita ngeladeni Gusti Allah saja, selesai. Kalau yang kita kejar ridho manusia lelah, Pak. Wong kian seneng, wong kun sengit. Masa ditekaniran apa? Beli senang kita ada di imam. Ini masjid Pedati, Tarhiman, ini kotak masjid kah? Buka sedekah kepada bapak titik-titik. Tolong jangan Tarhiman lagi. Salah baik. Masyarakat tekan semono. Durung baik kepada Ustadz Samsul, jangan khotbah lagi. Dah, jadi kembali niatkan semua adalah untuk agama, untuk Allah. Udfun wujudaka. Kalau kita sudah di tahap kedua, apa tahap kedua itu? Orang-orang yang sudah pada tahap menjadi kekasih Allah. Udah kenal Allah, udah kenal siapa dirinya, silakan tampil gila apa baik karena sudah bisa menata hati. Gitu loh. Ketika kita diminta orang untuk tampil apapun, maju. Jangan gak mau.
Mas Agis ngimami aja, imamnya lagi langka, maju, lakukan yang terbaik, gunakan suara emasnya gitu kan. Lagu morotalnya diwaca, silakan, hatinya ditata. Aja lagi maca, langka sing imam kayak reang ki suarane. Aduh, langka sing merdune kayak reang. Imam biasanya mah Al-Falak Anas. Orang mah Al-Baqarah. Diurut suki kini di demo, kedawa nang. Aja dawa-dawa. Ayo tuh. Des. Kita lanjut. Halaman 12. Di tengahnya ya, Pak. Famana bata mimalam yadfun layatimu natajuhu. Tengah ya, Pak. La syai'an adurru alal murid minas syahwat wantisyarus soibi wantisyarus sobti. Ketemu buatan? Nah, ini ketemu. La syai'a adurru. Tidak ada hal yang paling bahaya bagi seorang yang pengen baik daripada syahwat terkenal, wantisarus sobti, dan gumelare sebutan bagus. Kita nih orang-orang yang lagi pengen baik, lagi pengen dapat ridho Allah. Yang paling berbahaya buat kita nih yang duduk di sini di ruangan ini, yaitu terkenal dan mendapat gelar-gelar sebutan dari manusia. Bahaya karena akan langsung turun derajat kita, Pak. Pak, wali banyak yang gagal jadi wali gara-gara ujub. Gagal dilantik di sida. Pelantikan wali algois. Jadi wong ki ketika diangkat nang Gusti Allah tahap contoh sing monene misalkan preman buang uang ning laut gitu kan, diangkat nang Gusti Allah tobat jadi gelem sembayang, gelem ibadah, gelem ngaji, ya kan, gelem mola selamat beli ning level kian ki encang lamona ning level kian atine gede, ndase gede, kupingnya megar, cungre ngobe-ngoben, dah turun derajat, vakum, selesai di situ. Selamat si sumur, kerja penjurang. Ya, lebih parah ya, Pak. Kalau di level itu dia masih tetap Allah dan Allah, maka Allah angkat lagi berikutnya. Dia tetap nggak mengakui dirinya, semua hanya karena Allah saja. Naik lagi sampai benar-benar dekat dengan Allah. Maka kita jangan sampai gagal. Jangan sampai ada pengakuan diri. Coba terkenal itu cobaan, dikenal cobaan, terkenal cobaan. Bisa hati kita tetap konsisten, tidak mengakui diri. Tuh, kadang mah ira jare siapa Ustadz kan paingan ditutup berapa ke mondok ya kan mah. Ustadz kan mah mas bener kan. Kadang kita kepancing ya mengkonon ya. Kadang kepancing, Masya Allah. Istighfar bener deh Pak, singa ke istighfar. Karena kudu dosa kudu Pak, ujub, merasa diri pantas diakui, itu dosa yang akan menumpuk di hati, berkarat, menutup ijabahnya doa, menyempitkan rezeki. Kaget digosok, dihapus dengan istighfar.
Di gerinda. Gerindane hati ku istighfar Pak Haji. Wes sing akeh istighfar. Sampai hati kita merasa bersalah. Li'anna dzalika, kenapa terkenal dan pengakuan itu adalah bahaya? Li'anna dzalika min a'dhami khududhi, bagian nafsu terbesar itu pengakuan. Butuh pengakuan, butuh validasi. Jangan meta. Ya kadang kan mungkin Pak, lamun dudu nang kita, lamun dudu jasane reang, masa ngadeg ke masjid Yang tak. reang ke. Bagian mengkenen ga, gede jasane ke reang ke.